Ya, mulai tes sekarang. Ikuti perintahnya. Jangan lupa di screenshot hasil akhirnya. Ditulis lagi. Kerjakan dulu. Kerjakan sesuai dengan diri kalian. Kerjakan sekarang. Ya. Ikut dalam hati sakit. Betul juga. Yang Ya ampun, apa aja dok? Ya ampun. beras, waktunya cuma 5 menit aja. Udah capek. Sudah. Nah. Ya. Capek. Cepat kerjakan. Jangan lama ya. Kita harus mengerjakan tes kedua. Sudah. Screenshot hasilnya tadi. Screenshot hasilnya tadi. Apa hasil? 60. Kita mengerjakannya. Baik. Kerjakan aja.
tadi hasilnya paling kuat persennya yang kecerdasan interpersonal ya. Punya kamu apa yang kuat persennya? Berapa persen? 3% kinetik. Kinestetik yang tinggi, yang paling tinggi. Kinestetik. Berapa kinestetiknya? 43%. Punya kamu? Yang lain? Kinestik juga. Yang paling tinggi persennya. Visual. Oh, auditori. Iya, kita bahas kinestik dulu. Paling banyak tadi kinestik kan? Paling banyak tadi kinestik. Iya. Sampai yang lain sambil jalan ya, sambil makan. Ibu jelaskan dulu yang kinestik. Kinestik itu cerdas secara terampil dalam olahraga. Benar nggak? Kalian suka nggak olahraga? Kinestik. Apa? Yang kinetik. Yang paling tinggi? Ya, kinestik. Yang kedua itu menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Apa? Yang kinestik tadi, ya pengertiannya di sini memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingin dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Benar nggak? Kalian lebih suka praktek daripada kalian melihat? Lebih senang kayak gitu? Ya, yang kinestik ya. Ini bagus namanya. Nah, ini salah satu ada yang namanya di dalam kecerdasan majemuk. Ya, apa itu inteligensi? Di sini ya ada dijelaskan. Bisa kalian lihat. Kita langsung ke sini aja. Kemudian ada tidak yang cerdas visual spasial. Yang dapatnya cerdas visual spasial. Visual. Apa? Visual. Visual. Siapa yang visual angkat tangan? 40.000. Paling tinggi, yang paling tinggi. Di mana? Berarti visual. Sini ya, Ibu terangkan apa itu visual. Membaca dan menulis untuk kesenangan. Nah, berarti kamu itu lebih suka untuk membaca dan menulis. Itu yang disebut dengan kecerdasan secara visual. Kemudian di sini ada pandai menyusun teka-teki. Senang nggak saat kalian menyusun Lego atau teka-teki? Yang adalah visual. Seperti Rubik. Ya, apalagi bermain Rubik kan? Suka kan? Ya, itu termasuk ke dalam kecerdasan yang namanya visual. Jadi kalian harus tahu kemampuan kalian itu gimana. Ya, aku ini cerdasnya secara apa ya? Kan hari ini Ibu terangkan apa? Yang kinestetik tadi kan sudah Ibu jelaskan. Yang kinestik itu dia suka berolahraga dan melakukan sesuatu. Ingat ya, oh aku ini sukanya olahraga, oh aku ini sukanya senam. Wah. Kemudian Ibu lanjut yang visual. Ini suka menggambar, melukis, seni. Benar nggak? Audio. Suka? Kamu apa? Visual? Memang suka menggambar dan melukis? Bisa jawab. Berarti kamu masuknya ke dalam kecerdasan yang visual. Kemudian mengenali pola dengan mudah. Pola apa aja? Kan dengan mudah kalian tanggap, kalian serapi, ya. Contohnya seperti apa? Pola-pola unsur, game-game. Ya. Kemudian ada tidak yang cerdasnya verbal linguistik.
Ada yang kena itu? Yang kalian screenshot tadi itu ada tidak yang tulisannya verbal linguistik? Tidak ada berarti ya. Kemudian ibu lanjut, cerdas intrapersonal, ada yang dapat? Cerdas secara intrapersonal, lihat screenshotannya. Lihat screenshotannya. Ada tidak? Ada tidak? Cerdas secara intrapersonal. Tidak ada? Di saya bu. Ya dibilang apa? Yang hasil tadi yang ibu suruh screenshot. Jangan tuh kesini. Visual. Oh ya, disebut. Apa visual? Ada tidak? Story. Ada story jadi. Cerdas intrapersonal ada tidak? Tidak ada. Siapa? Benar. Cerdas verbal linguistik ada tidak? Verbal linguistik. Tidak. Cerdas kinestetik tadi ada berapa orang? Yang angkat tangan kinestetik. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 orang. Yang visual 1. Kamu lagi yang paling dominan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Berarti kamu kinestetik. Visual. Kalau visualnya lebih tinggi dari kinestetik, berarti kinestetik. Kalau visualnya kinestetik lebih besar daripada visualnya. Paling tingginya. Sampai di sini paham nggak kecerdasan yang kalian miliki itu apa? Ketika kalian suka melakukan sesuatu itu, ya, tapi cerdasnya secara visual, cerdasnya secara kinestetik, cerdasnya secara intrapersonal. Kalau di story itu tahu. Belum sampai. Nah, di sini ada juga cerdas naturalis yang menarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Ya, itu cerdas naturalis. Kemudian ada yang namanya di sini cerdas logis matematik. Berarti apa? Dia lebih suka belajar menghitung, ya, matematika. Pokoknya hitung-hitungan itu dia suka. Jarang ada orang yang punya kecerdasan logis matematik, ya. Biasanya cerdas sekali. Kemudian ada cerdas musikal. Kalau musikal itu apa? Berarti dia senang bermain musik. Tapi tidak ada di sini. Cerdas secara secara fisikal. Berarti lebih ke dominannya linguistik, kinestetik, dan visual. Ini kita masuk ke dalam mengenali potensi diri. Apa itu potensi diri? Itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, itu disebut dengan potensi diri. Kemudian yang pertama ada realistik atau praktisi fisik nyata, yaitu bekerja dengan benda atau mesin. Nah, itu yang disebut dengan realistik atau realistis. Yang kedua ada investigatif, itu ada analitis dan intelektual. Ya, di sini dia senangnya melakukan pemecahan masalah atau melihat riset, ya.
dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran. Itu disebut investigasi dan analisis intelektual. Yang ketiga, ada artistik, yaitu kreatif dan imajinatif. Biasanya orang yang kreatif itu apa? Di dalam menggambar tadi kan, dia bisa apa? Bisa membayangkan sesuatu yang tidak bisa orang bayangkan. Dia apa? Misalkan melukis gunung, pohon, walaupun dia tidak melihat contohnya, tetapi dia bisa berimajinasi, bisa berimajinasi, ya, bisa berimajinasi dengan baik. Itu yang disebut apa tadi? Kecerdasan artistik, ya. Mempunyai kecerdasan artistik. Tadi ada yang tanya, Bu, apa itu kecerdasan? Apa itu auditori? Auditori itu adalah gaya belajar, ya, yang suka apa dia itu lebih paham itu secara apa namanya? Secara langsung. Seperti ibu nih menyampaikan informasi, oh BK itu adalah lebih paham dengan ucapan, itu yang disebut dengan auditori, lebih paham dengan ucapan daripada mendengar. Kemudian yang auditori, senang berdiskusi. Senang nggak yang auditori? Yang ada sampingannya tadi auditori. Senang berdiskusi tidak? Tahu diskusi apa? Hah? Iya, itu diskusi namanya, pemecahan masalah. Atau seperti dalam kerja kelompok itu ada presentasi, terus ada diskusi. Kemudian mudah mengingat informasi. Benar nggak yang auditori? Benar nggak? Yang merasa dirinya auditori, suka nggak mengingat sesuatu? Ya. Kemudian di sini ada gaya belajar yang kinestetik tadi, belajar efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan langsung. Itu yang disebut dengan kinestetik. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Paham kan? Gaya belajar kalian paham? Berarti kalau kalian sudah tahu nih, hari ini kan kita tes gaya belajarnya itu seperti apa. Jadi itulah yang kalian tunjukkan, itulah yang kalian tunjukkan. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian bisa berubah lagi setelah kelas 8 ke kelas 9. Tapi untuk saat ini di kelas 7 kan berarti itulah gaya belajarnya. Ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Baik. Berarti apa? Mengenali potensi diri adalah apa? Kesimpulannya. Ayo. Ayo, apa? Apa tadi kesimpulannya? Mengenali potensi diri itu apa? Hal yang wajib kalian ketahui diri kalian ini. Kalianlah yang lebih mengenal diri kalian daripada orang lain. Ibu tidak bisa mengenal potensi kamu, ya. Dibandingkan dirimu sendiri, orang tuamu juga begitu, ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu senangi dengan sepenuh hati. Gaya belajar tadi kan, ada yang suka mendengar saja, ada yang sukanya dengan melihat saja, ada yang sukanya mencatat. Ya itu semua masuk ke gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang lebih suka nih, tidak suka mencatat tapi suka menonton. Ada tidak? Ada. Kamu? Apa? Ya.
alasan bapak ibu gurunya kan di depan. Ya, kamu pelajari lagi nanti di depan. Ingat, ulas kembali. Begitu juga kalau kamu senangnya mencatat, kamu tidak mampu mengikuti apa yang dijelaskan oleh bapak ibu gurumu, berarti kamu harus rajin mencatat. Ya, rajin dirangkum catatannya. Jangan dicatat semuanya. Ya, tapi dirangkum supaya kamu paham, supaya kamu mudah memahaminya. Ya. Kalau kamu memang suka menonton nih saat bapak ibu gurunya menayangkan video pembelajaran, sudah lihat sambil catat. Ya, kamu suka seperti itu. Ya, mulai dari sekarang tidak ada lagi alasannya untuk tidak belajar, untuk tidak bisa. Ya, bagaimana, setuju? Setuju.